Shalom. Shalom. Apa kabar saudara ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan. Begitu dahsyatnya Allah kita, Dia begitu memimpin dan menaungi hidup kita. Anugerahnya begitu nyata di dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Oh, haleluya. Amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah
sukacita. Datanglah kepada Tuhan dengan pengakuan yang bulat bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dia Allah yang memelihara janji. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, demikian pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah, percayalah kepadanya. Setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, di mana sepekan kami sudah lalui secara aktivitas maupun juga secara kegiatan kami Tuhan. Untuk menunjukkan syukur kami di pagi hari ini, kami melakukan ibadah Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan Tuhan, jalannya ibadah ini Tuhan. Kami menyerahkan ruangan tempat peralatan yang akan menunjang di dalam ibadah ini Tuhan. Kau sucikan, kuduskan. Dan kami pun juga menyerahkan terutama jemaat yang sudah hadir Tuhan, Kaulah yang urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman, pakailah dia Tuhan. Dan kami pun juga menyerahkan terutama jemaat yang masih di dalam perjalanan. Kiranya Engkau tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Untuk itu kami serahkan jalannya ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, kiranya Engkau yang pimpin Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom. Berapa banyak saudara di tempat ini merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tanganmu ya. Haleluya. Sebab dia baik buat saudara dan saya. He's so good to you. He's so good to me.
sumberku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Amin. Hanya Dialah yang menjadi sahabat sejati kita. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu Yesus, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumberku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Berikan kemuliaan yang tak meriah bagi Allah kita. Ya, haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami boleh menemukan Engkau di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan, bawa setiap kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami boleh hidup di dalam takut akan Engkau. Haleluya Yesus. Kami boleh berjalan seturut dengan panggilan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang mengenal dan tahu cerita hidup kami Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Bapa, Engkau Mengenalku lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu. tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Hanya Engkau yang mengenal setiap kami.
pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Bapa yang mengenal kami, yang mengerti pergumulan kami, dan kami sungguh percaya Engkau dasar kami untuk berharap, Engkau kekuatan kami Tuhan. Pagi hari ini kami hendak menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, untuk hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan urapi, untuk seluruh umat-Mu Tuhan memberkati dengan berkat-berkat surgawi. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari saudara saya Ibu Desi dari Jakarta. Dia begitu mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa yang akan dibagikan kepada kita semua. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Desi. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya senang sekali ada berada di sini dan ini suatu hal yang benar-benar kebetulan saya ada di sini dan ini tidak pernah direncanakan. Dan saya sempat tidur menginap di rumah Ibu Joy selama beberapa hari dan saya benar-benar merasakan Tuhan itu hadir di gereja ini di Parmindo. Dan begitu saya hari ini tuh ingin sekali mempersembahkan sebuah lagu yang saya rasa lagu ini cocok untuk saya dan juga saya ingin sharing kepada Bapak Ibu semua. Dikala kita tuh sedang susah, dikala kita tuh sedang lagi ada masalah, dikala kita sedang ada dalam tantangan, maka yang kita lakukan adalah meminta Tuhan untuk menarik kita untuk lebih dekat gitu loh. Mendekatkan diri sama Dia, mendekatkan diri padanya, meminta Tuhan untuk menarik kita untuk lebih dekat lagi gitu. Bukan memikirkan pada pikiran kita sendiri, masalah itu gak akan selesai Bapak Ibu. Jadi semoga lagu ini juga bisa memberkati Bapak Ibu. Amin. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau puaskan aku, tertanam di kerajaanmu. Mari Bapak Ibu, kita bisa nyanyikan lagu ini ya, bersama-sama ya. Tarik aku. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari
berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tertanam di kerajaanmu. Tertanam di kerajaanmu. Pujian yang sungguh memberkati kita, di mana kita diingatkan bagaimana kita nanti pada hari kedatangan Tuhan, kita boleh tertanam di dalam kerajaan Allah. Itu kerinduan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa bulan Oktober sudah kita lewati dengan begitu sangat cepat. Saya berkata cepat sekali, dan sekarang kita sudah memasuki bulan November. Di bulan November ini gereja kita mengangkat satu tema yang sungguh tidak mudah untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita, yaitu excellent servant. Yang kalau kita ada terjemahkan itu artinya adalah hamba yang sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perenungan yang tidak main-main. Kita harus menjadi hamba yang sangat baik. Ini adalah hal yang serius. Karena kita sebagai orang-orang Kristen itu seharusnya berkomitmen untuk mencapai target yang tinggi. Bukan hanya hamba yang baik loh Bapak Ibu, tetapi hamba yang sangat baik. Ini sesuatu yang perlu kita gumulkan. Dan dalam waktu 1 bulan ke depan, firman Tuhan akan menuntun kita supaya kita sebagai orang-orang Kristen bisa menjadi hamba yang sangat baik. Minggu pertama ini kita akan mengawali langkah untuk menjadi seorang hamba yang sangat baik itu dengan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah hidupku bagi Kristus. Hidupku bagi Kristus. Mendasari firman Tuhan, mari kita akan baca di dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Kita mulai ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Filipi 1 ayat 20 sampai 26 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku,
baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertumbuh karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saya akan ulangi ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini banyak orang yang berani mati terhadap apa yang ia percayai. Bukan hanya pada kelompok agama tertentu yang memiliki pemahaman radikal, namun dalam agama Kristen juga ada yang seperti demikian, merasa sebagai orang yang berani mati bagi Kristus, sehingga menghalalkan segala cara dan melakukan kekerasan atas nama agama. Berani mati bagi Kristus, apakah seperti itu? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang yang berani mati bagi Kristus, berarti ia juga berani berjuang sebagai seorang saksi Kristus untuk selalu hidup di dalam Kristus, yaitu hidup dalam kebenaran Kristus dan apapun resikonya. Kita mau hidup di dalam Tuhan Yesus, kita mau bersaksi bagi Kristus. Di bulan yang lalu kita sudah mendengarkan begitu banyak firman yang mendorong kita untuk bersaksi demi nama Kristus. Apapun resikonya, kita hadapi karena kita berjuang untuk Kristus. Jadi orang yang berani mati bagi Kristus itu pastinya ia adalah orang yang sebelumnya berani hidup bagi Kristus. Contohnya adalah Rasul Paulus yang kita baca suratnya pagi hari ini. Dia adalah orang ketika dia sudah bertobat, dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Dia berjuang mati-matian, apapun dihadapi, tantangan, rintangan, kesulitan, dia hadapi untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita juga meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia sudah mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Bukan untuk dirinya sendiri, untuk kenyamanan dia sendiri, tidak. Tetapi di situ dia mulai start untuk apa? Berjuang bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus. Kalau kita mungkin selama ini samar-samar hidup bagi Kristus itu bagaimana sih? Pagi hari ini saya mau ingatkan kembali mengenai bagaimana kita hidup bagi Kristus. Saudara-saudara, yang pertama kalau kita mau hidup bagi Kristus, yang pertama kita harus fokus kepada Kristus dan perkara kekal. Ini yang harus terjadi, kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita ini hidupnya mau dipersembahkan, diserahkan untuk Kristus, hidupku bagi Kristus, maka kita harus fokus kepada Kristus dan perkara-perkara yang kekal. Saudara-saudara, hidup bagi Kristus itu berarti mengarahkan seluruh hidup kita hanya kepada Kristus, pada perintah dan pengajaran yang Yesus sampaikan. Sudahkah demikian kehidupan kita? Sudahkah kita arahkan seluruh kehidupan kita ini kepada perintah dan pengajaran dari Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, jika kita perhatikan, kita menyelidiki firman Tuhan, membaca, merenungkan, maka perintah dan pengajaran dari Tuhan Yesus itu selalu tertuju kepada perkara-perkara kekal, bukan perkara lahiriah.
Yesus selalu mengajarkan hal-hal di mana itu akan menjadi sukacita kita bersama Bapa di surga nanti. Saudara-saudara, ketika kita fokus kepada hal-hal yang bersifat kekal, maka pandangan kehidupan kita dan mengenai kehidupan, pandangan kita mengenai kehidupan dan kematian itu akan menjadi sejalan dan seirama. Tadi di ayat 21 dikatakan oleh Rasul Paulus, bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Ini sesuatu yang mengejutkan bagi saya, mungkin juga bagi kita semua. Dia berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Saya tadinya berpikir kalau hidup itu adalah hal yang menyenangkan dan mati itu adalah hal yang merugikan atau menyedihkan. Tetapi Rasul Paulus tidak demikian, memandang kehidupan dan kematian. Ketika hidupnya diarahkan kepada Kristus, maka itu menjadi sesuatu yang sama-sama positif. Kalau aku hidup, ya untuk Tuhan. Kalau aku mati, ya itu keuntungan. Kalau orang-orang dunia berkata, kalau aku hidup, ya bersukacita. Tapi kalau aku mati, itu adalah celaka. Itu konsep orang yang tidak fokus kepada Kristus. Tetapi orang yang fokus kepada Kristus dan perkara kekal, dia akan sanggup berkata, hidupku untuk Kristus, mati pun itu adalah untung bagiku. Saudara-saudara, kalau hidup puji Tuhan, kalau mati juga puji Tuhan. Ada yang berpikir seperti itu? Mati puji Tuhan. Enggak ada, saudara-saudara. Kita pinginnya hidup dan sukses. Itu konsep-konsep yang perlu kita revisi kembali begitu ya. Kita fokuskan lagi kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita fokus kepada Kristus, itu hidup kita tidak lagi melihat hal-hal yang bersifat sementara. Kalau kita berfokus atau melihat kepada hal-hal yang bersifat sementara, apa itu yang bersifat sementara? Keinginan mata, kemudian keinginan daging, itu adalah hal-hal yang sementara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Rasul Paulus mengajak kita fokus kembali. Lihat perkara-perkara yang di atas. Lihat bahwa kita nanti akan bersama Bapa dalam kehidupan kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kalau kita mau fokus kepada perkara-perkara yang kekal itu bukan berarti bahwa kita itu enggak boleh memiliki atau mengejar hal-hal yang ada di dunia ini. Bukan berarti kita enggak boleh kaya, bukan berarti kita enggak boleh punya kedudukan, bukan berarti kita enggak boleh punya kepintaran atau segala yang ada di dunia ini. Tetapi kalau kita mau fokus kepada Tuhan ini, artinya bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita kejar dalam dunia ini, baik itu kekayaan, baik itu kepintaran, kedudukan, itu jangan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Tetapi itu kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang fokus kepada Tuhan, kalau dia punya berkat yang lebih, itu bukan untuk dirinya sendiri. Kalau dia punya harta yang melimpah, bukan buat dirinya sendiri. Kalau dia punya kedudukan, bukan untuk kita. Kalau kita punya kepintaran, juga bukan untuk kita. Tetapi untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, konkretnya fokus kepada Tuhan dan perkara-perkara yang di atas itu, apa yang kita miliki, itu harus berguna, bukan hanya untuk diri kita, tetapi berguna untuk orang lain. Saudara-saudara, yang kedua, bagaimana kita bisa hidup bagi Kristus, yaitu bahwa kita itu harus bekerja dan memberi buah. Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak henti-hentinya bekerja bagi Kristus. Siang dan malam, dia terus berusaha bagaimana orang-orang bisa menerima berita Injil. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana aku hidup, bagaimana mencukupi kebutuhan, tidak. Tetapi Rasul Paulus terus bekerja, memberi buah. Dan buahnya sungguh luar biasa. Sampai hari ini saudara-saudara, kalau kita ini bisa menjadi kuat, itu semua tidak lepas dari peran dari Rasul Paulus dalam menulis surat-surat. Saudara-saudara, dia terus bekerja
Sekalipun Rasul Paulus ini sedang ada di dalam penjara. Rasul Paulus menulis ini di dalam penjara. Tetapi dia terus berkarya. Di dalam penjara dia tidak menjadi orang yang hopeless, tidak berpengharapan. Tetapi di dalam penjara, penjaranya bukan main-main saudara-saudara ya. Penjara Rasul Paulus itu karena dia dianggap orang yang berbahaya, maka tempat dia itu selalu ditempatkan di posisi paling tengah begitu ya. Paling tengah, paling dalam mungkin begitu ya. Saya nggak tahu penjara di sana waktu itu bagaimana. Pokoknya Rasul Paulus ini supaya tidak bisa lepas. Jadi Rasul Paulus ini di posisi yang sungguh dia terbelenggu sedemikian rupa, terkungkung sedemikian rupa. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, Rasul Paulus tetap bekerja untuk memberi buah. Dia nulis surat-surat yang menguatkan orang-orang Kristen yang sedang dalam aniaya pada waktu itu. Rasul Paulus terus bekerja dan memberi buah dalam situasi yang dia terbelenggu, dia terpenjara, dia tidak bebas, tetapi dia terus bekerja. Kalau kita bagaimana saudara-saudara? Kita ini orang-orang yang bebas, mau melakukan apa saja pun kita bisa, tapi apakah kita sudah bekerja, memberi buah? Artinya apa? Hidup kita terus kita kerjakan sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu yang berarti, yaitu jiwa-jiwa. Sudahkah kita bekerja memberi buah seperti Rasul Paulus? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau bekerja memberi buah, saya yakin itu tidak mudah. Kita bekerja bagi Kristus itu tidak gampang, saudara-saudara. Kalau kita mau berhasil, kita mau memberi buah, maka kita harus bersedia menjalani proses. Ada proses yang harus kita alami. Untuk berhasil memberi buah, tidak ada cara yang instan. Rasul Paulus caranya tidak instan. Ketika dia begitu menghasilkan jiwa-jiwa, caranya tidak instan. Dia berjuang sedemikian lama dan akhirnya dia mengalami keberhasilan. Sampai hari ini banyak jiwa yang dimenangkan, dikuatkan dari tulisan-tulisan Rasul Paulus. Ada proses yang begitu luar biasa. Rasul Paulus mengalami pertemuan dengan Tuhan, diproses lagi. Ketika dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus, ada banyak orang yang tidak percaya kepada Paulus dan dia harus membuktikan bahwa dia adalah orang yang sungguh mencintai Yesus dan mau hidup bagi Kristus. Saudara-saudara, ada seorang nabi yang ketika diutus Tuhan, diperintah Tuhan, dia enggak mau ikuti prosesnya. Contohnya adalah Nabi Yunus. Tuhan perintahkan, Yunus kamu pergi ke Niniwe. Tapi Yunus tidak mau ikuti proses Tuhan. Dia pergi ke Tarsus. Apa yang terjadi? Yunus tidak menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ikuti proses Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami itu adalah sebuah proses. Walaupun itu tidak mudah, tapi kita percaya kita sudah dipilih oleh Tuhan. Pujian-pujian tadi mengarahkan kita, membawa kita untuk kita mengerti siapakah kita. Kita adalah orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita keberhasilan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjalani proses supaya kita bisa hidup bagi Kristus. Kalau kita enggak mau menjalani proses, hidup kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara ya. Kalau kita tidak menjalani apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, hidup kita amburadul, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pagi hari ini kalau engkau mau hidup bagi Kristus, apapun prosesnya Tuhan, ikuti saudara-saudara. Jangan berontak kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan ini, tapi Tuhan tidak memberikan kepadaku yang aku inginkan. Saudara, apa yang diberikan Tuhan itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Bahkan kita sudah mengetahui apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, itu Tuhan sediakan bagi kita. Maka saudara-saudara, pagi hari ini hidup bagi Kristus. Jalanilah seluruh proses di dalam kehidupan kita. Entah itu suka ataupun duka. Yang kedua, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Hidup bagi Kristus ini kita harus terus percaya kepada Tuhan, dikuatkan. Iman kita ini terus kita kuatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang ketika menjalani proses kehidupan, dia tidak menguatkan dirinya kepada Tuhan. Tadi pujian Bu Desi ini, tarik aku Tuhan. Kadang-kadang kita tidak membawa diri kita ini untuk ditarik oleh Tuhan. Ketika Tuhan menarik kita, wah kita berontak, kita berusaha lepas dan lari dari Tuhan. Saudara-saudara, itu bukan hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus, mari kita terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan memiliki daya tahan saat proses itu kita jalani, saudara-saudara. Kita menjadi lebih percaya diri menjalani setiap kehidupan kita. Contohnya adalah Daud. Daud itu dalam situasi apapun, dia terus percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Sekalipun Daud harus dikejar-kejar oleh Saul, dia mau dibunuh oleh Saul, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Mari, kalau kita mau hidup bagi Kristus, kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang selanjutnya, kalau kita mau kita ini hidup bagi Kristus, maka kita harus ada introspeksi atau evaluasi. Tuhan, selama ini bagaimanakah hidupku? Apakah aku hidup ini sudah melakukan apa yang Tuhan ajarkan, melakukan apa yang sudah perintahkan di dalam hidupku? Sejauh ini sampai seberapa sih Tuhan hidupku ini berdampak? Saudara-saudara, ada banyak orang-orang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, tetapi hidupnya tidak berdampak bagi orang lain. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah kasihku itu berdampak bagi orang lain? Sudahkah kesabaranku itu berdampak bagi orang lain? Sudahkah kemurahan hatiku berdampak kepada orang lain? Hari-hari ini saudara-saudara, ada anak-anak Tuhan yang support untuk pelayanan. Bu, saya rindu untuk memberkati. Saya mau bagi makanan begitu ya untuk saudara-saudara kita. Saya komitmen. Wah, hidupnya mulai berdampak begitu ya. Sudah terasa kemurahan hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, introspeksi. Sejauh ini aku ada di titik mana? Kalau aku hidup bagi Kristus, aku melakukan apa dari yang Tuhan perintahkan itu? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini mari saya ajak kita jangan pernah menyerah untuk hidup bagi Kristus. Untuk menjadi seorang hamba yang sangat baik itu prosesnya tidak mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus melewati segala tantangan dan resiko. Tetapi kalau kita terus coba. Bagaimana aku hidup dalam Kristus ini sekalipun mengalami kegagalan. Aku kok enggak bisa mengikuti perintahnya Tuhan. Aku kok tidak bisa mengikuti yang Tuhan ajarkan. Terus coba lagi, bangkit lagi. Sampai akhirnya Tuhan melihat hidup kita ini hidup untuk Dia. Dan satu saat nanti ketika Tuhan datang, Tuhan memanggil kita semua. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Desi tadi. Kita tertanam di dalam kerajaan Allah. Karena kita hidup bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh percaya kepada Tuhan, buat Tuhan kita, Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Mari kita juga belajar untuk memberikan, mungkin mulai dari hal-hal kecil, kita berikan segala hal yang ada pada diri kita untuk Kristus. Hidup kita tidak lagi untuk kita sendiri. Harta yang kita miliki, kepintaran yang kita punya, kedudukan yang ada pada kita, tidak lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu kita sudah hidup bagi Kristus. Kita sudah menjadi hamba yang sangat baik. Dan ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Karena engkau sudah melakukan
perintahku, sudah melakukan apa yang aku ajarkan. Selamat berjuang, mengikuti prosesnya Tuhan untuk menjadi seorang hamba yang sangat baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau sudah berfirman, sekalipun hal itu tidak mudah untuk kami kerjakan. Kami harus menjadi seorang hamba yang sangat baik. Tapi kami percaya ketika kami fokus kepada Allah, kami fokus kepada perkara-perkara yang kekal, kami dimampukan untuk menjalani setiap proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus menguatkan kami, yang terus memberikan kami hal untuk berharap kepadamu. Pagi hari ini Engkau sudah berfirman kepada kami, jadikan kami berkat bagi banyak orang, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah situasi yang sulit. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami berbuah untuk banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan sekaligus kita akan mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Saya ingin membaca satu ayat di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, Maleakhi 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ibu Susan pimpin kita dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau sudah menemukan kami Tuhan, dan kami boleh diselamatkan oleh Engkau, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan-Mu Tuhan, di dalam hidup kami. Bapak, bila sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan, kami menyerahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, bahkan juga Tuhan pengelola keuangan di tempat ini agar mengelola keuangan dengan baik dan semuanya hanya untuk memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi kepadamu dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kau sahabatku, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, penuh percaya. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya.
Mari kita akan berdiri bersama-sama. Sisiku, sahabatku, selama-lamanya. Engkau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sekarang tadahkan kedua tangan. Arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan. Setelah engkau taat mendengar dan melakukan apa yang difirmankan, maka dengarlah janji Tuhan, saudara-saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak-anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapa memberkati seluruh jemaatmu, maka janjimu iya dan amin. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti, hidupnya berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tanganmu, tetap dalam suasana berdoa. Pendeta, penatua dan diaken saya undang untuk maju ke depan. Kita akan menumpangkan tangan atas persepuluhan dengan keyakinan yang kokoh bahwa di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Allah ada keajaiban. Diingatkan kepada kita 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan, mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Itulah keajaiban Tuhan. Maka sekarang ulurkan tanganmu. Kita bawa persepuluhan ke dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kesetiaan dan ketaatan jemaatmu di tempat ini. Engkau telah memberi berkelimpahan kepada kami. Engkau telah menjaga kami, memberikan kekuatan, kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan semua karena anugerah-Mu. Maka sekarang sebagai tanda ketaatan kami mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Berapapun nominal jumlah yang terkumpul, kami hanya tahu dan percaya bahwa Engkau sanggup melipat gandakan. Dan gereja-Mu tidak akan pernah kekurangan. Engkau yang telah mendirikan gereja-Mu, maka Tuhan yang akan memelihara. Engkau yang akan membawa kami, gereja-Mu di tempat ini, ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Bahkan Tuhan menjadi jaminan kemenangan kami, sebab gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami semua. Kami menyerahkan persepuluhan di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Ada mujizat, ada perbuatan ajaib Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari kita terus fokus kepada Tuhan sehingga kita dapat kuat dan semakin indah di pemandangan mata Tuhan melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Atas nama Gembala, Penatua, Majelis dan seluruh jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Joyce yang sudah menjadi berkat pada pagi hari ini, juga kepada para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini, juga kepada Ibu Desi yang sudah membawakan persembahan pujian untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menyimak warta jemaat untuk minggu depan.
Kebaktian umum tanggal 8 November, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Titus Panut, pendamping oleh Diakon Edi Karmana, worship leader oleh Ibu Kotim, singer oleh Ibu Obrin, Saudari Andriana, dan Saudari Ernawati. Musik oleh Saudara Roy, Saudara Ivan, Bapak Goldfried, dan Saudara Raymond. Tamborin oleh Saudari Livia dan Saudari Vika. Kolektan oleh Saudari Melissa, Saudari Esra, Saudari Yuyun. Penyambut jemaat oleh Bapak Ibu John Wendris. Doa syafaat oleh Ibu Rini. Kemudian pewarta oleh Saudari Esther Desi. Pelayan multimedia oleh Saudara Michael, Saudari Fosa, dan Saudari Yulia. Pelayan sound system oleh Bapak Widodo. Kemudian ada persekutuan pria Kristen, mengundang segenap pria Kristen untuk bergabung dalam ibadah persekutuan pria Kristen Gia Jemaat Parmindo. Tempat di Gia Jemaat Parmindo, hari Rabu 4 November, pukul 7 malam, firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Winoto, WL oleh Saudara Daniel Wicaksono. Kemudian ada persekutuan kaum parentalia, mengundang segenap kaum parentalia untuk bergabung dalam ibadah kaum parentalia Gia Jemaat Parmindo secara online pada hari Jumat 6 November pukul 3 sore, firman Tuhan oleh Pendeta Joyce Eko, WL oleh Ibu Debbie. Untuk jadwal penghitung kolektan untuk minggu 8 November oleh Bapak Ibu Diakon Winoto, Bapak Ibu Diakon Alexander, kemudian Bapak Ibu Diakon Swita. Jadwal ibadah kategorial berjalan seperti biasa. Hari Selasa ada persekutuan wanita Kristen pukul 5 sore. Kemudian hari Kamis ada persekutuan doa malam pukul 7 malam. Kemudian persekutuan doa puasa digabung dengan ibadah parentalia. Hari Sabtu juga ada persekutuan pemuda remaja bagi Kristus pukul 6 sore. Kebaktian anak-anak setiap hari Minggu secara online dimulai pukul 11. Gembala Rohaniwan, Penatua Diaken, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Ibu Triani 3 November. Yang kedua Saudara Calvin Simanungkalit 4 November. Kemudian yang ketiga Ibu Yunike Silaen 5 November. Yang keempat Saudari Jenis Antoro 6 November. Dan yang terakhir Bapak Diki Suherman 6 November. Doa kami bersama, Tuhan Yesus yang mempunyai rencana yang indah atas umat-Nya, terus memberkati, melindungi, dan memberi keberhasilan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Demikian warta jemaat yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, pendoa syafaat saya harap sudah ada di samping saya, kemudian yang berulang tahun silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Atas nama Gembala dan seluruh majelis Gereja Islam Masih Jemaat Parmindo, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan selalu cinta Tuhan. Ada di tengah-tengah kita Jenis Antoro, silakan berdiri di tempat yang lain. Baik, kita akan mendoakan mereka yang berulang tahun kelima saudara-saudari kita. Dipuji dimuliakan Tuhan yang selalu membawa kami umat-Mu dalam hidup berkemenangan, khususnya kepada kelima saudara-saudari kami. Mereka berulang tahun, tentu pekan ini bagi mereka adalah pekan yang sangat berbahagia karena mereka kembali mengingat kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu melekat di dalam kehidupannya. Tuhan selalu hadir dalam hidup mereka. Saat mereka sedih, Engkau datang membawakan penghiburan. Saat mereka tidak berdaya, Engkau memberikan kekuatan. Dan kini Tuhan, di hari ulang tahun mereka, biarlah mereka memandang Tuhan dan memiliki komitmen yang baru di hadapan Engkau. Bahkan mereka sampai akhir hidupnya tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Memberkati rumah tangga mereka, memberkati kuliah studi mereka, memberkati pekerjaan, bahkan memberkati seluruh aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan, buatlah kelima saudara-saudari kami makin hari makin fanatik, makin mencintai Tuhan. Tidak ada yang lain di dalam dunia ini.
Tuhanlah kekasih kami, kekasih mereka sekarang dan selama-lamanya. Dipuji, dimuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdiri bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur di mana Engkau hadir di tempat ini dalam ibadah raya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup kami menjadi berkat. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tambahkan hikmat makrifat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu pagi ini yang ambil bagian pelayanan. Engkau yang memberkati dan kami serahkan dalam kuasa-Mu dalam kehidupannya hari demi hari. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang tidak bisa hadir pagi ini, yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau jamah ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk lingkungan tempat kami beribadah, baik di tempat ini maupun di Parmindo. Kami serahkan dalam kuasa-Mu. Biarlah dengan kehadiran kami Tuhan, mereka juga diselamatkan ya Bapa dan memperoleh berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk STT Abdiel, kami serahkan dalam kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang membentuk setiap mahasiswanya Bapa. Engkau pakai Tuhan yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk pembangunan kantor sinode kami serahkan dalam kuasa-Mu. Untuk dananya Tuhan kami serahkan dalam kuasa-Mu ya Bapa. Demikian juga untuk panitianya Bapa. Engkau yang memberikan hikmat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Kiranya Engkau melawat bangsa dan negara kami. Engkau yang memulihkan bangsa dan negara kami ya Bapa. Roh takut akan Tuhan menyertai setiap pemimpin-pemimpin kami Bapa. Baik dari aparat yang tertinggi sampai yang terendah. Aparat keamanan TNI Polri kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh takut akan Engkau senantiasa menyertainya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Tadakan kedua tangan, arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan, dan pulanglah dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, serta terimalah berkat-berkat Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kekuatan, memberi engkau sukacita, memberikan kepadamu penghiburan, memberikan kepadamu keberanian, bahkan berkat berlimpah-limpah, damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih.